drafting pace kita sudah mulai ready. Perbincangan kita terkait bagaimana hero yang lepas ini ya pasti akan dijawab oleh kedua belah tim ya. Kembali kita ingatkan satu agregat poin sudah ada di tangan Triple Esports. Guinevere ya udah pasti ya ini akan masuk ke rangkaian banning. Gitu pun juga dengan Arlot ternyata yang tadi malah jadi di-ban sama perbincangan. Triple Esports tapi. Itu dia. Kayaknya nggak ada usernya kali, Bi. Atau kurang pede kali. Mungkin ada Kurang pede, perebutan. mungkin ya. alasan kurang pede masuk akal. Contohnya kayak gini, dari tadi kita melihat mungkin kayak Nolan, Fanny akan terbuka, tapi ya emang kebetulan Buzizio dan juga Tarzan tidak bermain dengan dua hero itu. Iya, iya, Jadi iya. mereka akan melepaskan aja dan mereka nggak bakal memperebutkan hal tersebut. Nah, makanya daripada dipakai lagi dan tadi impactnya juga dahsyat loh untuk Mhm. Bigetron kan. Jadi di ban aja mendingan. Dan ngomongin soal ban nih, one juga nggak masuk kah ke dalam pool hero-nya? Karena gue ngeliat dia first pick, Be. Tapi untuk ban-nya kayak ban second pick dia. Iya, kayak band second pick atau jangan-jangan ini udah jadi band yang kayak mereka jalankan di game yang sebelumnya, cuma divariasikan aja karena mereka first pick, jadi setidaknya ada satu hero yang akan terlepaskan. Dan Joy masih masuk ke dalam banning phase karena hitungannya buff juga teman-teman dari Ultimate Electrifying Beats-nya. Itu sisi powernya bahkan lebih lama dari Rhythm of Joy kalau teman-teman mau tahu ya. Ya, ini bicara soal Angela di game pertama yang terlepas gak jadi opsi dan gak jadi opsi pick dan juga ban juga Ya, bisa karena dibilang. bukan Luna Om Botak. Iya, kalau Om Dia Botak bermain udah dengan pasti tuh. Hero healer, iya. Dia suka banget Angela. Kalau soalnya. Luna Om Botak itu favorit banget dia Angela, Florin, Rafaela. Udah pasti kemungkinan besar akan diambil. Wah ini dibuka dengan dimainkannya Kara Ruby mungkin karakteristik dari Akasha adalah tipe-tipe hero yang bisa nge-create moment, peak of CC power ya. mungkin ya. Ya. Bermain dengan cooldown yang cepat juga. Apalagi tipe spam kan untuk Ruby. Ya. Mungkin dia juga kayaknya main Chow deh. Karena kalau misalkan orang-orang main Ruby untuk roamer, biasanya dia juga akan lebih pede untuk bermain dengan Chow. Karena tipe-tipe spam tuh mirip-mirip biasanya. Oke. Dan serius 3 band ini kayak band second pick banget sih. Iya, Tapi iya, ya iya. ini udah di Persis. template mungkin ya. Udah Kayaknya disiapin. masih ada yang terlepas satu deh. Parah, Mi? Bruno kah yang mau diambil lagi? Kayak mereka emang Bruno sentris kayaknya Lim. Untuk di first pick bahkan Brunonya. Ini first pick banget deh. First pick banget sih. Agak Kayaknya ya. agak ini sih kayak pertukarannya itu kayak banyak. Karena kalau misalkan kita berbicara pertukaran, kalau misalkan di sini bandnya bukan Faramis, aku baru setuju. Bigger Ronsons untung banget. Karena mereka bisa bawain Terisla Faramis. Kalau cuma match up-nya ada Bruno aja, itu rugi banget buat Brunonya. Karena bisa dibilang dapetin 2 dari Bigger Ronsons dengan Terisla dan Faramis jauh lebih unggul. Makanya dan enggak Wah, berani. Faramis di ban. Karena Faramis pasti di first pick juga, cuman dari Triple Esports dia punya Kadita juga, Be. Kadita yang jadi tipikal banget nih dari Triple Esports. Tapi kalau first pick sih langsung bawain modelan kayak Angela ke Deny dengan apalagi ada Flask of Justice. Matilda juga yang open. Bruno first first pick. Oke. Dan ini saat dari Bigetron juga nih yang harus langsung siapin. Karena kemungkinan ini udah sangat-sangat possible terjadi. Bahkan KB sebelum pick aja udah di notice kan. Dan Bigetron harus makanya. sadar. 2 loh, inget loh 2 loh picknya ini. Makanya. Terisla, Valentina kah? Yang akan dibawakan oleh Syndra, tapi kalau misalkan nanti Syndra membawakan Valentina, ya kemungkinan besar Triple Esports akan merespon juga dengan Kadita. Ya, itu kemungkinan yang bisa saja terjadi atau bahkan Matilda Tarizla juga untuk mendina nantinya terkait bagaimana di hero itu bisa diamankan. Aku lebih teman-teman setuju dari Bigetron. kalau Minotaur Lilia sih. Mino ambil- Lilia. Ambillah dari dulu awal. sih. Lilia dulu yang Lilia pasti. dulu oke, buat high ground juga. Oh, Valentina. Wow. Konsep yang berbeda lagi ternyata ditunjukkan oleh Bigetron Souls di game yang kedua. Dan Matilda ternyata yang deny duluan. Oke. Emang front to back-nya rusak sih kalau Matilda Bruno, Be. Dan ditambah dengan ini membuka potensi kalau seandainya Valentinanya nanti akan berhadapan dengan Minotaur dan Terisla nih, 2 pick yang akan muncul di pick kedua dan ketiga. Setidaknya Valentina bisa mengambil 1 ultimate tersebut. Entah Minion Fury atau penalty zone-nya. Jadi nggak kalah-kalah banget untuk sisi powernya. Karena kebetulan Matilda ini tipikal hero yang kalau ketemu sama Minotaur lumayan pusing. Karena dia kan hero grouping. Ya. Sementara Minotaur sangat full senyum kalau bertemu dengan hero-hero yang grouping kayak Matilda dan teman-temannya. Ya, itu jadi makanan ya untuk Mino. Tapi apakah Mino ini akan menjadi kombinasi yang pas juga terkait bagaimana karakter Triple Esports untuk bermain di game kali ini karena Kadita yang sempat di-mention dan terlepas. Franco Kadita. Dan Franco. Keluar dua-duanya ternyata. Oke. Pick off berarti permainannya, bukan team fight besar seperti yang tadi sempat kita perbincangkan soal Minotaur dan Terisla. Peak of power ya yang ditekankan oleh Triple Esports. Di depan Flask of Dioses. Agak susah. nggak Berarti sih it's tadi? all about timing gak sih? Oh, itu pasti. Timing iya. Kalau- Tentang Kalkulasi. timing dan kalkulasi yang tepat, apalagi kalau misalkan Matildanya nggak ada. Masalahnya, ini kan Matilda ya, semua map juga dia 15 detik udah bisa keliling-keliling tuh. Bener juga, larinya kenceng. Cuman ini ngomongin soal Marksman yang kemungkinan bakal diambil nih, Be. Yang cocok apa nih? Yang pakai Purify berarti ya? Cloud, Cloud
Setidaknya nggak kalah-kalah banget lah untuk laning. Kari berapa kali sempat muncul loh, Be? Kari beberapa kali sempat muncul, tapi mau nggak mau, Ada Kadita kalau high risk. Kari Matilda, ini malah membuka potensi untuk Morpheus. Ini Cloud aja udah paling aman. Cloud main in and out yang bebas juga, dan rata-rata emang Cloud kan pakai spellnya Purify ya. Jadi itu bisa menghindari Franco yang dengan Iron Hook-nya, kalau dari Blood Honey nggak bisa. Wah, mohon maaf, suppress. At least dari Kadita selamat lah dia. Iya, dari Breath of the Ocean aman sih harusnya. Dan ingat teman-teman ya, Purify tidak berpengaruh untuk Kaja dan Franco dengan ultimate-nya. Jadi buang jauh-jauh ketika kalian terkena efek suppress untuk menggunakan Purify ya. Ya. Jangan digunakan. Tidak bisa menolong Anda Agak semuanya. bisa dipencet juga sih sebenarnya Iya, silang iya. jadinya. Udah langsung auto, tidak bisa diklik. Tapi ini dia untuk 3 hero awal ya, pasti dari teman-teman kedua belah tim. Dia sama Izlane dan Romer, gitu pun juga dengan Gold. Namun Baxia terlebih dahulu ya, permainan agresif lainnya yang mungkin bisa dibawa oleh jungler Triple Esports yang dihindari oleh teman-teman dari Bigetron Sons. Oh, padahal Buzizio yang power loh dengan menggunakan Baxianya. Tapi kali ini mereka ban. Kayaknya mereka punya rencana lain kali ya. Mereka mungkin ingin melakukan ban terhadap Baxia lalu mendinai Martis yang ingin dibawakan oleh teman-teman dari Triple Esports. Seperti di game yang pertama tadi. Jadi Triple Esports benar-benar disisain hero kayak Fredrin. Karena kalau Martis ketemu Fredrin, ini kan biasa akan sedikit digeser-geser dengan Mortal Coil. Oke, ini menarik sih. Cuman gue lagi mikirin front to back ini berarti kalau Cloud kan nggak. Kalau Bruno tadi ya lah bisa harus ditempelin dengan Guiding Wind. Tapi kan kalau Cloud nggak usah, berarti mainnya sama Valen kali ya, Bu ya? Iya, dia bakal main sama Valen atau jangan-jangan dia yang bakal jadi jangkar untuk lane jauh. Sehingga nanti untuk XP lanernya dia bakal bermain untuk hero-hero yang grouping juga bareng sama Matilda. XP laner Yuzong kah? Karena udah ada Cloud juga. Yuzong Cloud. Gue ngerinya Dirot ya. Kayak Dirot enak gak sih main sama Matilda gitu kan, tarik ulurnya. Makan depan. Cuman ya emang resikonya tinggi juga sih. Wah, kalau tiba-tiba dirotnya yang di efek suppress sih, wah, Iya, dia instant kill. minim sisi juga kalau dia pakai Dirot. Redrinnya ditutup masalahnya. Target bandnya karena jungler. Tapi Martisnya dari Triple Esports yang tadi game pertama sukses nih sebenarnya masih cukup capable untuk masuk ke bagian strat mereka sih. Cuman kita bakal fokus dulu nih satu hero terakhir dari Triple Esports. Khalid mungkin bisa jadi pilihan juga untuk target ban ke area dari sisi EXP. Masih ada Yuzong juga kalau mau lebih safe backline dari Triple Esports. Khalid. Sebuah band yang cukup valid ya untuk mendinai gerakan 4 orang sekaligus dengan Matilda. Karena hero team fight dari Bigetron Sons ini jangkarnya ada di Matilda dan akan mengandalkan formasi 4-1 dengan Cloud sebagai split pushernya. Ini kalau jungle-nya berarti udah kayak Akai match sama Martis nggak sih? Dua yang sisa paling ke arah sana doang. Atau dia Iya, mau tiba-tiba ngambil assassin kayak Lancelot mungkin. Kalau Lancelot kayaknya resikonya lumayan tinggi loh. Lawannya kebetulan match up-nya udah kayak Franco Brood yang untuk nangkep ini terlalu banyak. Dan Martis adalah opsi yang terbaik dari yang terburuk yang tersisa. Atau dari Triple Esports yang ngambil Lancelot gimana, Be? Karena kalau Akai kayak di front to back rusak sih susah Akai sih, ditembakin susah. Claude. Atau mereka sudah mempersiapkan draft line. Selain Cispik gitu ya. Iya, Cispik jatuhnya. Selain Lancelot atau Akai yang tadi sempat kita perbincangkan. Barat soalnya sempat dibawakan juga sama teman-teman dari Saudi Arabia waktu di ajang ISF. Ya tadi ada terlihat juga ya Barat yang Tapi masalahnya kan Matildanya di kanan ya. Iya, tanpa support susah juga Iya. Barat. Barat sih. Mereka bawa pick off ya. Kira jalan kaki. Kecuali kalau Baratnya jadi XP lane ya. Kalau saat itu yang main kalau nggak salah dari perwakilan Mesir, Egypt ya. Apo lo kalau nggak salah. Ya, apa? Itu dia yang bermain dengan menggunakan Barat. Oke, tapi pilihannya mengarah ke area Akai justru. Uranus pick. Pick terbaik dari yang terburuk juga. Abis Untuk soalnya, Akai. Abis soalnya, Lancelot mungkin yang tersisa. Tadi gue mikir ekstrimnya kayak apa Karina Tank kayak gitu. Wah, Gue Karina ngeliat kayak Tank. udah wah ini kemana nih. Cuman kalau Karina Tank gak bisa sih lawannya Martis soalnya kan. Ini Demon Knight mainnya ke MPL Mena. Makanya jauh bener Jauh dia juga. main. Cuman ya Akai ya paling enggak walaupun memang ntar battle retribution agak susah. Bisa mirroring lah, bisa Ya, tapi mirroring. ini opsi terbaiknya udah ke Diraj, udah gak ada lagi. Ya kan? Ya jadi udah sisa Diraj. Gara-gara tadi kalau mungkin XP lanernya selain Uranus mungkin masih ada banyak. Yuzong masih ada Ada opsionalnya. Lapu. Mungkin masih ada bisa lapu-lapu juga, tapi ketika sudah ada Uranus muncul kayaknya Dairot udah paling bagus. Atau Laning ya jam Bennett di sini. memainkan Esmeralda, jadi sustainability full dan shield absorb mainin. ngadu ya jadinya ya. Yuzong ternyata Wow, dia mau- permainan berempat dan cukup ekstrim juga ya, membiarkan nantinya Cloud yang akan bertemu dengan Uranus. Karena Uranusnya juga udah pasti ditugaskan untuk mendinai bagaimana split push dari Cloud-nya.
Yuzong lawan dia bisa sih ngejar Bruno juga. Cuma masalahnya ada backup dari Akai loh. Menurut gua kalau udah sampai late game Akai nih ya dia punya dua pilihan, initiate atau jagain Bruno-nya aja. Bermain dengan counter setup, bermain dengan point kill yang menjadi objektif karena mau bagaimanapun ketika kalian dapetin lord tapi teman kalian tumbang, kalian gak bisa push untuk base turretnya. Dan ini dia, lihat let up rating dan hero sinergi dari masing-masing tim. Sangat-sangat potensial sekali, terutama untuk pushing potential dari Bigetron Suns. Namun sayangnya, Triple Esports jauh lebih memiliki sisi power yang tinggi dan untuk ratingnya bisa dibilang lebih ahead. Oke, itu dia komposisi yang cukup menarik untuk kita bahas melalui drafting phase. Tapi sebentar lagi kita akan lihat bagaimana visualisasi dan juga bagaimana hasil akhir yang bisa ditorehkan dari hero-hero yang sudah diamankan. So again, without any further ado, let's go jump to the land of down. Kalau untuk ngomongin farming, Martis dan juga Akai sama-sama cepet lah keduanya di awal. Cuman pembedanya nanti rotasi Martis itu kayak menurut gue lebih pasti sih. Karena dia tinggal butuh temennya ngebantu sedikit aja daripada Akai. Akai yang dia benar-benar butuh damage dari temennya. Makanya rata-rata ke arah gold lane rotasi. Dan 3 Purify dibawakan agar tidak terkena efek dari Breath of the Ocean atau Heavy Spin. Tapi ini juga bisa menjadi kunci jawaban bagi teman-teman dari Triple Esports. Mereka nggak boleh masuknya bersamaan. Mereka harus picu Purify-nya satu-satu, baru mereka mainin dengan Ice Retribution, dengan Heavy Spin. Karena ketika Cloud tidak memiliki Purify, kemungkinan besar untuk dia digeser, di-displace dengan menggunakan Heavy Spin, ini besar adanya. Dan sekali aja Cloud terkena Ice Retribution, dia nggak bakal bisa gerak, bahkan menggunakan BMI. Dan ngerinya tuh nanti nih ketika udah masuk mid to late game ya, Be. Purify 3 biji kayak gini, yang makan Franco loh. Iya. Franco-nya bisa langsung bloodsan dan itu udah enak banget. Gak Terus kayak secara paksa Cloud-nya harus punya tough boots dari early game gak sih ini? harus sih, Oh, wajib. tapi dia Warrior Boots. Oke, cukup pemberani. Sesuai dengan nama sepatunya, Warrior Boots. Ini akan membuat gerakan dari Triple Esports seharusnya lebih pede untuk menuju ke area gold. Oke, Akashi sudah mulai termakan dengan Aaron Hook dan nampaknya tumbang begitu saja dengan adanya dua pemain yang menghalau perjalanan pulangnya. Minusnya Matilda tanpa flicker. Gak enak sih. Cuman ya kasusnya darurat sih menurut gue kalau kayak gini. Balik lagi nih ke Cloud tadi, Warrior Boots niatnya memang mau unggulin laning. Tapi dari segi emblem standar lah ya. Buat Cloud dia bawa Quantum Charge juga dan basic common. Iya, tapi kalau kita berbicara bagaimana pemilihan dari Pull Yourself Together, kali ini yang paling menarik adalah bagaimana dari Kevin yang akan bermain dengan Petrify-nya berkali-kali dan Sanji yang mungkin akan benar-benar sulit untuk di take down, apalagi dengan Purify yang sangat-sangat ready untuk dia gunakan. Dan kali ini nampaknya dengan minimnya vision ya, Tarzannya juga udah mulai dihimpit dan diberikan distraction juga dengan kopian dari Hippie Spin-nya sendiri, bisa dibilang. Dengan adanya pergerakan tersebut, Free Turtle untuk teman-teman dari Bigetron Sons. Bahkan sampai ada Black Dragon Form, Bro. Iya. Iya itu kayak off resource sih bahkan. Kayak udah pasti aman gitu dan iya cuman tanggung kali ya. Be, Mungkin ya, biar lebih secure juga. atau itu biar poin lebih yang pertama. mewah aja, biar lebih megah aja sih. Be. Wah, biar benar-benar kelihatan kayak lagi gathering ya. Biar rame aja diikutin. Request backup, semuanya keluar ultimate, tapi ya itu lebih pasti juga agar Bigetron Sons mendapatkan objektif tanpa adanya pertukaran dari segi point killnya. Karena bahaya banget loh, permainan pick-off yang bisa dibawakan sama Triple Esports kejam dengan adanya Franco dan Kadita. Iya, dan bahkan dari tadi juga akurasi trollnya ini belum bisa di-underestimate ya pastinya. Dari teman-teman Bigetron Sons, rotasi mereka juga udah mulai balance sih kalau kita lihat dari area minimap. Dan ini masalahnya ya, gue ada sedikit pernah ngeliat juga nih siapa gue lupa tapi dari MPL ID Maro. pernah bawain ini ya apa Matilda pakai focusing mark bener. Jadi memang benar-benar sistem front to back-nya jalan banget. Dan itu enak kalau alter ego kalau nggak salah kalau waktu itu sempat bawain. Cuman ya balik lagi nih dengan focusing mark. Apakah memang dari Matilda sendiri focusing mark ini efektif, Be? Kalau focusing mark, so far sih kalau misalkan bareng sama temen efektif ya. Tapi so far ada beberapa kali kita melihat Matilda juga akan lebih efisien ketika menggunakan Quantum Charge untuk hit and run. Ini kan bayarannya mahal Bayarannya soalnya, mahal. Dan untuk emblem yang keduanya juga dia tidak membawakan ke arah Wilderness Blessing. Dia membawakan Tenacity untuk Akashi. Jadi dia lebih memilih untuk sustainability dibandingkan dengan rotasi yang bisa dia maksimalkan dengan menggunakan Garden Wing. Tapi nampaknya ada flicker. Bloodihan menggantikan super Upeng tumbang. Menjadi korban pertama dari adanya gerakan yang intens dari Triple Esports. Tapi nampaknya Hippie Spin dan Akashi terkena tendangan maut dari sosok Sada dan dua pemain down untuk Nothing. Wah tengahnya plating full lagi. Ini lumayan banget.
Buzizio, ini Martis loh di awal. Dia nggak dapetin kill tapi dia dapetin plating. Itu udah oke banget. Ya, ini yang perlu dipertimbangkan juga ya, karena pasti akan ada self value yang kurang apabila tidak ada snowball effect juga yang bisa dimaksimalkan oleh Buzizio. Tapi yang pasti, dengan distraction seperti ini, teman-teman dari Bigetron Sons dipaksa untuk tidak masuk ke teritorial turtle yang udah mulai ditarik ulur dari teman-teman Triple Esports. Sanjinya nyebelin sih, zoningnya nggak berhenti. Lihat bagaimana dia menggunakan Ionic Edge dan bahkan memberikan damage yang begitu tinggi karena Martis. Ada Black Dragon Form, mengarah ke belakang, dipantau lagi dengan Circling Eagle yang lepas landas kereta tubuh dari seorang Tarzan dan nampaknya hanya pokingan belaka yang bakal diberikan oleh Bigetron Sons untuk meng-cancellations pergerakan dari Triple Esports di area Turtle. Iron Hook mancing keributan mantap dan nampaknya Black akan menjadi korban kedua dari keganasan yang dimiliki oleh Triple Esports. Satu pemain hilang dan masih maju tak gentar di area Turtle dari Bigetron Sons. Wah, ini setupnya bakal dilanjutin sih karena Retribution masih ada dan Heavy Spin. Ya, sudah mulai menghimpit karya sosok Syndra yang bakal coba untuk ditarik lagi kembali dengan ada Iron Hook. Dan Turtle-nya berhasil di-take over oleh Buzizio. Itu DPS dari pasif ya, Be ya? Iya, Pasif dari Retribution damage. ya? Pasif Retribution, sama-sama mengeluarkan Retribution soalnya. Tapi ternyata damage-nya menuju ke arah dari Buzizio. 2 turtle diamankan Bigetron Sons, tapi lihat di area top lane. Pressure dari Bruno nggak berhenti, bahkan di area bottom lane-nya. Kali ini itu juga harus memperhatikan bagaimana Troll yang untungnya masih mampu untuk bertahan dan tidak terkena efek point kill dari kehadiran Buzizio di area bottom lane. Ya, hanya berfokus karya Turret ya, pengusiran mundurnya mirroring juga nih atas space yang udah dibuka oleh Sano di area top lane sana. Ini 0 point kill for sure loh dari Bigetron Sons. Wah, tapi itu dia sih tadi, pencurian turtle yang mungkin nggak diekspektasikan karena semua ultimate resource-nya keluar gitu loh. Black Dragon Form, Heavy Spin, ada 2 bahkan Heavy Spin ya. Kita melihat ada 2 putaran yang sangat-sangat berbahaya di area turtle-nya. Tapi ini yang membuat sebenarnya Triple Esports juga makin lebih memperhitungkan kayaknya dari tadi. Mereka bener-bener kayak tarik ulur dulu. Mereka nungguin Valentinanya keluar dari segi ultimate-nya. Dia nungguin Syndranya selesai ultimate, baru engage kembali. Sehingga membuat Triple Esports lumayan adaptif dari pembelajaran mereka ketika mereka kecurian di turtle yang pertama. Cuman gue suka first itemnya sih, Buzizio pakai blade armor loh item pertamanya. Dia bener-bener pengen nahan badan dari Bruno-nya berarti kan? Iya, dia cuma bermodalkan blade armor agar nantinya tinggal mengikiskan bagaimana sisa-sisa dari lini belakang teman-teman Triple Esports. Tapi ini dia yang sempat aku mention juga. Lumayan berat untuk Cloud karena berhadapannya dengan Uranus yang udah pasti bakal di zoning-zoning terus ketika kita berbicara bagaimana formasi 4-1. Ya, ini 3 frontliner loh, apalagi frontlinernya tebel-tebel banget dari Triple Esports ya, yang dimana ini masih belum dapat jawaban juga dari Super Upa dan juga Syndra nantinya. Tapi udah ada stick teamfight yang bakal di-create yang 4 player Bigetron Sons yang ternyata masih keras juga pertahanan yang dimiliki ini Triple Esports udah unggul 2 turret atas Bigetron Sons yang masih coba untuk meraba-raba terkait bagaimana setup mereka untuk masuk ke area objektif. Bahkan inner turret ini bakal jadi ancaman juga. Triple Esports mereka memang nggak kelihatan kayak nggak terlalu galak banget, tapi ternyata sekalinya mereka bergerak selalu ada yang didapetin gitu, entah turret dan turtle-nya Sanji. Oh, Sanji out of nowhere. Tidak bisa mengarah ke area Retributions yang dimiliki oleh Buzizio yang sudah mulai terzoning. Dan nampaknya harus kembali dipaksa mundur karena udah ada conceal play. Dan bakal coba cuma dimaksimalkan di awal dengan area Black Dragon Form, Circling Eagle. Untuk memutus adanya 1 turret yang berhasil dihancurkan. Oh, tapi terlalu banyak ultimate yang dikeluarkan dan bahkan kali ini kayaknya mau dibalikin dengan Troll Bloody Hunt. Yes, Bloody Hunt flicker, ada 1 buah Ocean O juga maju ke depan. Tapi nampaknya Kevin terexpose dan langsung ditumbangkan begitu saja di tangan seorang Super Upa. Dan masih mau lebih dengan adanya 1 pemain down, dibayar dengan adanya Sano yang berhasil menghancurkan middle outer turret. Oke, blunder bisa dibilang yang terjadi. Triple Esports terlalu depan tadi dan cancellation yang super bagus dari Syndra. Sekarang menyebabkan outer turret bahkan di bagian top akan di-push. Bakal terancam dengan adanya pergerakan 4 member dari Bigetron Sons. Tapi masih terlalu besar dan explicit damage dari Triple Esports di area top lane. Wah, ini kalau kita lihat-lihat ya bagaimana gerakan dari Bigetron Sons yang ingin membalaskan objektif demi objektif juga. Sudah mulai jelas satunya tapi pick off kan? Iron Hook dan langsung ditenggelamkan oleh Rockwave yang dibuka begitu saja oleh Kevin dan tendakan maut. Sanji menunjukkan di depan dan bahkan Blacknya tumbang begitu saja mengarah dan bahkan menyusul karya Buzizio yang harus hilang. Dan base kali ini dari area Purple Buff dari yang dimiliki Buzizio bakal terancam untuk diamankan oleh Triple Esports. Gerakan cepet sih tadi dari top lane dan mereka defense tengah. Positifnya Bigetron Sons tetap masih bisa dapetin outer turret di mid-nya.
Tapi negatifnya mereka kehilangan pemegang Retribution dan juga pembuka teamfight mereka Black dengan Yuzongnya. Masalah utamanya juga ketika kita berbicara bagaimana Lord ini hadir. Ya. Ini kan teritorialnya perlu dikuasain dulu sama Bigetron Sons untuk di bagian top lane. Sekarang sudah ada sosok Sanji dengan Uranus di sana yang menghadang untuk gerakan dari Bigetron Sons ketika mereka ingin mendekati ke arah Lord. Dan ini akan menjadi masalah baru bagi Bigetron Sons. Mereka harus pilih, mereka mau pick off atau jangan-jangan mereka mau merelakan Lordnya ditabrak. Perbedaan kuantitas bakal coba dipaksakan. Bakal ada satu buah serangan dari Black Dragon Form dan Decimate mengarah ke area satu pemain. Tersadanya sudah Sano dan nampaknya tidak ada pertukaran lebih lagi. Namun Sanji datang sebagai bala bantuan kedua dari Iron Hook yang berhasil dihindari Tarzan, memotong perjalanan pula yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Sons. Ada satu buah Hippie Spin Copy yang dibuka oleh seorang Syndra, namun nampaknya 3 player tersebut masih bisa selamat. Oh, tapi kitingnya bagus banget dari Triple Esports. Mereka nggak terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan semua ultimate utility yang mereka miliki. Mereka tungguin dulu Bigetron Sons yang keluar satu-satu dengan Heavy Spin, dengan Circling Eagle, bahkan Black Dragon Form. Tapi 1 point kill terhadap Super Upa, aku juga cukup terkejut loh. Itu critical damage-nya tinggi banget soalnya. 3 hit. 3 hit hilang. Itu dia. Cuman memang bener sih, sabar banget ini Tarzan loh. Kalau gue di Tarzan gue udah puter tadi video. Udah gak sabar. Soalnya Yuzong udah ultimate nih. Iya. Ya apalagi kalau nggak all in. Lihat ada Iron Hook yang lagi-lagi akurat mengarah ke Buzizi yang masih bisa diselamatkan dengan Guiding Wind. Namun nampaknya damage dari seorang Sanji mampu untuk melumat pergerakan dari Buzizi dan bahkan Sanji. Maka coba Kikis masih bisa berselamat begitu saja dan bahkan Akash yang langsung tewas. Yang langsung diamankan begitu saja dengan dia double kill yang disecure oleh sang God Lane. Namun nampaknya kali ini triple kill for sure menyisakan seorang Captain dan Lordnya berhasil di take over oleh seorang Syndra. Bigetron Sons, mereka bisa mencari kesempatan dalam kesempitan. Gerakan inisiasi counter setup yang begitu manis. Dan lagi-lagi bloodhound-nya kecepatan sih Be ya, ke-cancel mulu. Bloodiannya terlalu cepat dan beberapa kali juga terkena cancellation. Apalagi dengan Black Dragon Form, balasan yang diberikan oleh Black. Blazing Duet yang on point, kena 3 sampai dengan 4 pemain dari teman-teman Triple Esports. Ini yang membuat bagaimana semua sumber daya damage dari Bigetron Sons sangat-sangat maksimal, sangat-sangat optimal. Dan ini juga yang membuat Lord akan bergerak dengan bebas ke area mid lane dan cukup terancam bagi Triple Esports. Karena mereka nggak bisa burst down siapapun. Dengan Kadita dari Calvin, ini dia masalah utamanya ketika ada Flask of Theosis. Hupsi, tidak ada satu ruangan yang bisa dimaksimalkan oleh Calvin pasca mereka tersudut seperti ini yang ngebuat teman-teman dari Triple Esports mereka harus dipaksa berada di safe zone mereka dan inner turret yang tadinya nggak tersentuh. Ini udah berhasil di-secure oleh teman-teman dari Bigetron Sons sepenuhnya loh. Jadi teman-teman sudah menemukan jawabannya ya. Matilda, Forum Item, Flask of Theosis, itulah alasan kenapa Kadita tiba-tiba udah mulai jarang untuk dibawakan di area mid lane. Kecuali memang yang udah power banget lah ya, main Kadita gitu kan, memang udah hero powernya itu adalah Kadita. Iya. Cuman dari build-nya sendiri nih, Genius One dan Holy Crystal, biasanya gue lihat Genius Divine ya. Tapi buat sekarang Genius, Holy Crystal, dan kemungkinan besar kalau kita melihat untuk item saja itu baru Divine Glaive kali ya. Harusnya Genius, gitu. Holy, Divine, dan sekarang kan udah jarang untuk menggunakan Clock of Destiny. Tapi kalau menggunakan Land in Truncheon setelah ada Holy Crystal itu oke banget dan aku setuju banget. Iya. Sebenarnya kalau Clock of Destiny tinggi banget. Iya biar kata gimana pun efek dari Lightning Truncheon, Clock of Destiny tetap magical powernya tinggi gitu loh kan. Stacknya juga kan lumayan, nambah darah juga. Cuman lebih ke situasional aja dan sekarang untuk winning conditionnya Triple Esports jadi udah mulai hilang gak sih Be? Pelan-pelan hilang dan lihat Sanji bisa benar-benar hampir di-solo kill oleh Super Upa. Dan membuat Sanji harus lebih berhati-hati ketika dia bermain di area-area yang cukup penting seperti di lane jauh salah satunya. Ini dia sekarang late gamenya. Sebelum ada Blade Armor ini pasti bakal berat banget buat Sanji. Ya setuju sih, yang tadinya sempat lack of damage di early ya, tapi ketika udah masuk ke menit-menit krusial seperti ini, Sanjinya udah mulai dapat jawaban juga terkait damage yang diberikan oleh Super Upa yang seperti di-mention landing jauh ya, Bigetron Sons bisa maksimalin loh dengan ngebawa ke area Super Upa dan juga Akashi. Ini yang mungkin bisa dipertimbangkan juga dari teman-teman Triple Esports nantinya. Tapi trappingnya minim banget nih, kayak Kaditanya Kuvin ini selalu dia ngikutin Franco-nya banget, kayak kemana Franco-nya dia ngikut gitu. Padahal dia bisa culik sendiri loh sebenarnya dengan beberapa informasi kayak di bite, kan? Oke. Bloodihan-nya dibuka tapi gagal sudah untuk all in karya Super Upa. What a joke from Super Upa.
Dia tiba-tiba langsung menggunakan DMI-nya untuk mendistract bagaimana perhatian dari Troll. Dan kali ini teman-teman dari Triple Esports akan melakukan kontes lore tanpa Raja Bloodihan. Oh, dihimpit dengan area 1 buat Hippie Spin dan ditenggelamkan dengan area 1 buat Rugby. Namun Black maju ke depan, Sano bakal coba untuk mulai terkena efek dari fake dibelikan oleh seorang Syndra. Dan nampaknya super upah dengan area Blessing Duet berhasil men-shutdown. Pergerakan dari seorang Gavin, mega kill, berhasil di-secure dan nampaknya mundur menjadi pilihan yang cukup bijak dari Triple Esports. Rupa berani banget sih, dia make Purify dia buat agresif ternyata. Dan ini informasi yang lumayan mahal untuk teman-teman Triple Esports juga. Kadita dari Kufin bisa pick off sendiri harusnya. Tapi nampaknya mereka masih maju tak gentar maju ke depan untuk mendesak masuk. Tapi Black berhasil mempick off karya sama Mega Retribution dan bahkan Blacknya still survive dengan satu tetes darah terakhir dan Freelord berhasil diamankan oleh Buzizio. Tapi ini Sano bahaya banget sih makin late game, serius. Ini permainan front to back bisa dijalankan, apalagi ketika nantinya sudah memiliki satu item seperti Demon Hunter Sword dan sepertinya akan menunjukkan Windtalker daripada Demon Hunter Sword ya untuk bermain front to back. Dia jadi kritikalnya deh, attack speed berarti ya. Padahal kalau Demon Hunter Sword dia bisa makan yang kayak keras-kerasnya bakal bonyok. Cuman ya it's okay. Balik lagi nih dengan defensive powernya. Minim banget high ground defender nih, Be. Minim high ground defender, metode pick off yang tidak berjalan, Flask of Dionysus jadi solusinya. Matilda dari Akashi seolah menjadi satu malapetaka bagi Triple Esports yang kali ini mereka benar-benar tidak persiapkan solusinya. Dan ini dia, Lord yang akan mendobrak lini mid lane. Setidaknya untuk Triple Esports harus melakukan endgame terlebih dahulu dan tidak boleh terpick off oleh Bigetron Sons. Oke, we'll see. Lordnya sudah mulai mendapati satu hentakan pertama. Bahkan satu base-nya masih bisa ditahan, namun tendakan dari seorang Syndra bakal coba untuk mulai berfokus ke area satu base turret yang masih terus dijaga pertahanannya oleh teman-teman dari Triple Esports. Mereka benar-benar menjaga perimeter ya, mengingat tidak adanya high ground defender tadi yang nggak mau maksain untuk teamfight lebih lama. Namun Bigetron Sons bakal coba untuk mengawal satu floater wave minion di area bottom lane. Ya, nampaknya ini masih cukup berat ya untuk Bigetron Sons bisa masuk ke area high ground yang dimiliki oleh Triple Esports. Oke, satu base turret aja nih yang hilang ya. Terbilang defense-nya cukup bagus lah ya tanpa high ground defender. Ya, apalagi kita berbicara untuk ini ya, hero-hero single target ya. Contohnya kayak Kadita yang dimana dia harus burst down satu pemain, Bruno juga yang kalau misalkan kita berbicara volley shot itu cuma satu target doang. Jadi mau nggak mau ini teman-teman dari Triple Esports akan perlu effort lebih ketika Lordnya nanti akan menyentuh Lord Evolve. Dan Bigetron Sons perlu 1 sampai dengan 2 kali Lord lagi untuk mereka bisa memastikan bahwa ini akan menjadi game untuk mereka. Karena apa? Karena masalah utamanya adalah permainan front to back tidak bisa dijalankan oleh Bigetron Sons ketika nanti Cloud-nya akan dijadikan target utama dari Bloodihan. Kecuali kalau ternyata dari Syndranya udah siap dengan heavy spin dan bakal meng-cancel gerakan dari Bloodihan yang akan dimainkan oleh Troll. Dari tadi kejadiannya kayak gitu terus ya. Kayak gitu terus. Dibuka Bloodhan bagus, tapi memang langsung di cancel juga. In case nggak ada heavy spin, paling ngebuang Petrify dari Black kali ya. Itu pilihan tercepat. Kalau nggak sebenarnya bisa sih kayak pakai Asura Aura juga. Karena kalau nggak di cancel ya satu udah pasti tumbang sih. Kalau apa Kadita loh. Tapi masalah lainnya juga Sanji. Ini juga udah nggak bisa lama-lama loh untuk ngebadanin entah itu Super Pupa atau bahkan teman-teman dari Bigetron Sons ketika emang mereka lagi grouping. Karena Uranus di game kayak gini nih udah mulai menuju ke late game. Inilah Uranus yang benar-benar bisa untuk ditumbangkan dengan instan, dengan burst damage sekalipun. Ya, Jadi perlu ada respect dari Sanjinya itu sendiri. Ini udah vulnerable ya atau rentan untuk terpick off, apalagi stick teamfight udah diutamakan juga oleh Bigetron Sons. Damage dari Syndra yang akan mengancam. Seperti yang udah kita lihat 2 health bar darahnya itu dari tadi. Itu repetitif berhasil dikikis oleh seorang Supra dengan basic attack-nya. Hanya dengan Lord yang sudah evolve juga sekarang. Muncul dan sudah mulai di setup laning, jauhnya lumayan aman. Tapi ketika Uranus dibawa kayak gini, mungkin aja nih dari Bigetron Sons bisa ngebuka dulu zona-zona yang mungkin nanti mereka bisa kuasai ya. Mereka udah mulai gak mau terlalu berkumpul juga ya, karena formasi dengan adanya Black Dragon Form dari Black ini kerap kali menguntungkan teman-teman dari Bigetron Sons terkait teamfight mereka. Tapi Lordnya masih belum mau di-reset, ada Council flanking. Bakal coba dilakukan lateral yang maju di garda depan. Tapi nampaknya bisa dihindari dengan sangat cekatan oleh teman-teman dari Bigetron Sons. Dibalikan kembali dengan area 1, Black Dragon Form circling Eagle Shutdown. Out of nowhere berhasil diamankan Super Upa yang terexpose berhasil di pick up oleh seorang Gavin. Ditukar dengan area Sano, pertukaran yang cukup equal di mana gold ditukarkan dengan gold lane. Wah, ini sama-sama nggak ada gold lane-nya. Lordnya bakal sama-sama lama sih sebenarnya. Tapi lihat dari laning di bagian jauhnya.
masih ada pressure yang harus di-clear juga nih dari teman-teman Battlesons yang harus diturunkan juga. Dan hati-hati nih, karena memang Lord sudah mulai tarik, pressure-nya sekarang malah jadi lepas. Battlesons malah sedikit terancam. Iya, sekarang tinggal gimana caranya mereka manfaatin manajemen minion yang kali ini sedang diungguli oleh Bigetron Sons di area mid lane. Tapi Triple Esports mengungguli dua lane, lihat top lane-nya jalan, bottom lane-nya jalan. Dan ini Irenes-nya nyebelin banget, dia pegangin kakinya Buzizio untuk bisa memberikan tekanan. Dan ya Buzizio cuma tinggal maju mundur, kiting play aja. Karena mau nggak mau, ini cuma tinggal nungguin ultimate dan nungguin untuk Sanonya kembali ke Land of Dawn. Tapi Lordnya dilepas sayang banget gak sih sebenarnya? Ya udah setengah darah tadi. Iya, karena gue pikir kayak mau di-commit nih. Bawahnya juga masih bagus dan di-take over nampaknya sekarang. Kali ini udah mulai diambil alih loh teman-teman dari Bigetron Sons. Dan kembali ada satu buah pertemuan yang cukup intens. Dua pemain dalam perjalanan dengan conceal play-nya Troll. Iron Hook-nya berhasil di-reduce dengan area satu buah Purify dari seorang Syndra. Di sisi lain Sampo Mega Retribution. Sanonya terekspos yang bakal coba di follow up lagi dengan area satu buah Circling Eagle. Namun masih bisa bertahan dari serangan yang diberikan. Dan again, Super Upa berhasil dijangkau oleh seorang Kevin. Ada satu buah perbedaan kuantitas, bahkan Buzizio tertinggal dari rombongan. Immortality terbalut dipecahkan begitu saja dan berhasil di take down oleh seorang Sano. Dan bahkan lag-nya pun bakal coba untuk menjadi bulan-bulan dari warga Triple Esports. Bagaimana lihat damage yang cukup eksplosif, mampu untuk menumbangkan karena Immortality terbalut dalam tubuh dari seorang Black. Namun nampaknya perjalanan pulang dari Black tidak akan semudah itu karena lihat tendangan maut dari seorang Sano mampu untuk men-take down satu pemain dari Bigetron Sons. 2 kali bahkan Super Upa di take down tanpa bloodhound loh. Itu yang jadi masalah besar. Kalau pakai bloodhound oke, ini nggak ada bloodhound yang keluar. Masalahnya dia benar-benar berada di titik tengah dari Kevin ketika menggunakan Blazing Duet. Langsung ada Raw Wave dan itu instant kill tanpa adanya Athena Shield berarti. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini. Dan melihat Sano yang menukarkan itemnya dengan sangat-sangat luar biasa. Immortality dia tukarkan dengan Rose Gold Meteor dan ternyata Rose Gold Meteornya mendinai bagaimana kehadiran dari Decimation Ultimate dari Martis yang tidak optimal damage-nya sehingga Shield Absorb akan menjadi pelindung dari Sano dan sekarang Immortality-nya aktif kembali membuat Sano walaupun tanpa flicker dia akan menabrak bersamaan dengan Lord Evolve di area top lane dan ini akan menjadi malapetaka bagi Bigetron Sons karena ingat 1 menit yang lalu Black sudah keluar dengan Flask of Theosis. Apakah tanpa adanya Flask of Theosis ini bakal jadi malapetaka bagi Bigetron Sons karena mereka bisa di-burst semuanya sama Kevin. Makanya nih bukan masalah itunya doang sih, kayak high ground defense juga minim nih. Kagak ada yang bisa clear cepet. Valentina ya mungkin satu wave bisa dipegang. Tapi di bagian Lord yang sudah mulai hadir di bagian top lane bakal di-follow nampaknya oleh Triple Esports. Ya, mereka bakal coba untuk kawal ya. Ini Lord yang sudah berevolusi. Mereka juga berhasil ngejalanin karya 3 landing push-nya. Tapi lihat satu pemain tumbang di tangan seorang Kevin. Killing spree berhasil di-secure begitu saja. Dan nampaknya kembali ada perbedaan kuantitas yang bakal coba untuk dimaksimalkan teman-teman dari Triple Esports. Mengarah dan berfokus terlebih dahulu karya satu base terakhir yang akan mereka pangkas habis begitu saja. Namun nampaknya teman-teman dari Bigetron Sons mereka berhasil memecahkan karya Immortality yang terbalut dalam tubuh Sanji. Ada satu buah Winter Tanjian yang kali ini masih bisa menyelamatkan tubuh dari seorang Sanji. Begitupun juga ada Tarzan yang bakal coba untuk di-hit dan satu hit terakhirnya masih bisa dijaga oleh satu pemain asanya. Namun digaran ya satu lagi gerakan yang diberikan oleh seorang Super Upa. Sanonya pun berhasil di-pick up oleh seorang Syndra. Winter Transient Save the Day tadi itu adalah judul dari Uranus-nya. Namun sayang sekali Sano bisa ditumbangkan sekarang. Tidak ada Sano Marksman yang hilang. Ini bisa jadi momentum juga untuk Bigetron Sons. Iya, apalagi kalau kita berkaca dari apa yang terjadi di area bottom lane. All in terhadap Buzizio seolah bukan jadi jawabannya. Lihat ada Queen Swings di sana yang membuat Buzizio makin lebih powerful. Dan tidak bisa di burst down ketika dia berada dalam keadaan yang sekarat. 30% HP di bawah. Tapi setidaknya ini akan memperpanjang nafas dari Bigetron Sons. Karena tadinya mereka udah lumayan terancam loh. Apalagi pasca tidak adanya Black. Namun untungnya sekarang ketika Black sudah mulai kembali lagi, Lord bisa mereka take over. Hanya karena Sanonya belum siap untuk kembali ke Land of Dawn. Tapi lihat di bottom lane, pick off metode yang dibawakan oleh Triple Esports masih belum berhenti. Dan bahkan kali ini mereka masih ingin mencari, mereka masih searching for kill. Yang menandakan kalau Triple Esports masih mencari winning condition mereka dengan hero kapasitas yang mereka bawakan. Cuman kalau targetnya nggak pas dibalikin sih pasti, apalagi ada Black kan. Tinggal dibuka Black Dragon Form juga.
Bloodhound yang bisa langsung ke cancel, terus kayak Kadita juga bisa langsung dikejar-kejar. Dan untuk landing jauhnya, balik lagi Uranus yang bakal lebih unggul, di bawahnya juga udah nggak ada best start nih. Dari teman-teman Bigetron bakal jadi pressure terus-terusan. Kalau berbicara ide buruk ya Lim ya. Kayaknya akan lebih sangat mengejutkan ketika tiba-tiba Sano tuh menuju ke area bottom lane. Bersama dengan Troll dan juga bersama dengan Calvin. Nanti yang di area Lord itu ya udah biarkan Sanji dan juga mungkin Tarzan untuk tarik ulur Lordnya. Jadi mereka endgame dari split push. 3-2 bisa sih sebenarnya. 3-2 bisa banget. Dia Dua-duanya pick di Lord kan tapi. pick off-nya iya duanya di Lord karena yang paling sustain kan Uranus sama Tarzan kan. Jadi Sanji sama Tarzan yang pegang Lordnya. Nah itu dia tuh gerakannya sudah mulai. Wah bener Mereka dong. akan bergerak ke bawah. Bahaya sih. Bertiga. Tiga 3-man pemain. move ini dia. Oke, ini nampaknya masih belum diketahui ya, belum ada yang show off Aduh, juga. Magic Sentry, Magic Tapi Sentry. dengan Ria Sanji. Wah, Iya. cancel, Oke. cancel, cancel, Ya. abort, mission abort, mission abort. Abort mission. Tidak Oke, jadi. Mission cancelled ya di sini. Astaga. Dibatalkan begitu saja dengan Magic Sentry dan mungkin diketahui ya ketika ini Sanjinya maju sendirian nih, harusnya Sanji yang di bawah. Dan itu yang mungkin di aware juga lah teman-teman dari Bigetron Sons dengan akhirnya mereka ngecek area Magic Sentry. Masih stay dong di bawah mereka. Oke, Makanya, dan nampaknya Masih udah fight. dimulai dengan area Black maju ke area depan, masih ada Ocean Out. Dan Black Sano, Sano. tertrigger masuk ke area Sano yang masih bisa bertahan begitu saja. Dan lihat di area belakang justru Syndranya yang terekspos dan langsung ditenggelamkan ke area satu bar Rockwave ditukar dengan sosok Sano yang akhirnya berhasil di pick off oleh Bigetron Sons. Oh my god, Sanonya udah beli Immortal tadi. Sayangnya Immortalnya masih cooldown. Jadi nggak ada nyawa kedua, second life-nya nggak ada. Dan Sano yang ditukarkan dengan Syndra. Sebenarnya sama-sama damage dealer, tapi sayangnya basic attack dari Sano ini yang paling utama loh dari Triple Esports. Ya, itu dia. Dan bahkan kalau kita lihat juga dari teman-teman Triple Esports dengan kehilangan Sano, ini akan cukup memberatkan mereka sebetulnya untuk pertikaian di area sisi Lord-nya yang dimana ini Lord yang semakin tebal juga hanya bisa ditarik ulur oleh teman-teman Bigetron. Kayaknya mereka nggak perlu dapetin Lordnya deh. Mereka minimal butuh dapetin untuk satu takedown point kill aja. Karena metode pick off yang bisa mereka bawakan tapi Purify. Konsil udah mulai dibuka, Strickling Eagle terpancing untuk berikan distractions. Teori ancaman untuk mundur ke arah Mid lane. belakang. Di sisi lain, Super Upa masih coba untuk hold on position yang masih belum memberikan satu buah show off yang pasti. Asli tadi Super Upa benar-benar menggunakan tindakan preventif dengan menggunakan satu Purify. Ya, Tapi masalahnya karena nggak ada Purify dan Kevin ready dengan Petrify. Ini bisa ditargeting loh ngerinya. ini informasi yang cukup mahal ya. Dan Super Upanya di sini udah mulai jaga perimeter yang cukup aman. Lordnya tersisa setengah dari health bar yang dimilikinya. Ada satu buah Iron Hook yang tidak mengenai target operasi. Sedangkan masih belum ada opsi cancellations dari pokingan karya Lord Lihat tersebut. Troll sama Kevin. Masih tarik ulur, wah ini udah mulai membahayakan nih. Waduh. Pergerakan dan setup yang dibuka oleh teman-teman Triple Esport ini cukup menghantui ya di beberapa menit pertengahan menuju late game. Ini ya kalau di bait pakai Sanonya nge-push mid tuh kan. Wah. Ini bakal bahaya karena itu jalan pulangnya Bigetron Sons. Dan kalau yang lewat itu adalah mid laner atau gold lanernya. Ini, wah ini bakal petaka banget sih. Oke, udah mulai Kabur? diketahui. Nah. Ada Black di sana, ada wave minion juga yang nampaknya harus diurus ya oleh teman-teman dari Bigetron Sons di area bottom lane. 2 kali loh kita dibuat tegang banget sama Triple Esports. Asli, Yang asli. pertama Magic Sentry di bawah. Iya, iya. Yang kedua tadi flanking yang hampir berhasil. Untungnya ada Black di sana yang sangat peka sekali akan map awareness yang mungkin sangat-sangat potensi untuk di flank. Wah tapi nggak ini ada bawahnya Black. banyak banget loh ini minion. Ketahan lama banget dan wah kontes retribution nggak bisa Wah, dihindarin. Itu dia, ini mereka bakal coba untuk all in nih karena udah satu pemain yang show off, Lordnya masih belum di cancel, ada satu bawa Winter Tanchion yang mengira kira Sanji dan bahkan Sanji berhasil di take down begitu saja dengan satu buah Daisy Machine Bekele Daisy, Buzizio dan bahkan Akashi dengan Immortality masih di guiding win dan Sano menjadi korban kedua begitu pun juga dengan Troll yang bakal coba untuk mulai dikikis segala dari damage terakhir yang diberikan oleh Super Upa 3 man's down untuk nothing. Wow, timing yang begitu sempurna karena mereka sadar minion mereka spawn dan bisa menahan wave minion yang dimiliki oleh Triple Esports kali ini, menyisakan 2 member, membuat Lord kemungkinan besar akan didapatkan oleh Bigetron Sons. Ini bakal jadi Lord yang gratis untuk Bigetron Sons. Mereka bisa melakukan push end game juga, tapi Buzizio harus berhati-hati karena immortality-nya bisa jadi hilang seketika kalau dia terkena satu kibasan dari Lord lagi. Ya, Kali ini Bigetron Sons akan mendorong wave minion dari 3 lane yang berbeda. Ini MC. Menunggu untuk bagaimana cara dari Bigetron Sons melakukan endgame. Apalagi ingat loh, ini Sanonya masih belum ready. Dan Lord sudah mulai bergerak. Ini akan menjadi bahaya ketika Triple Esports
perlahan-lahan akan terkena magic damage dari Lord. Dan lihat sudah mulai ada zoning juga dari Matilda. Oh, cukup ironik dan bahkan Tarzannya gagal untuk memberikan distractions, damage-nya terlalu besar. Dan bahkan Wah. lihat bagaimana shutdown berhasil diamankan oleh Super Rupa dan base-nya terexpose. Bigetron Sons menolak untuk dikalahkan clean sweep di game yang kedua. Wow, dengan timing yang begitu baik tadi. Counter setup yang menjadi tipikal dari Yuzong sendiri tadi berjalan dengan baik di last fight-nya. Bahkan begitu Sons, mereka tahu ini conditionnya mereka adalah kasih buka dulu nih dari teman-teman Triple Esports. Jangan mereka duluan yang open. Ketika memang Triple Esports sudah ngebuka banyak source, masuk dari Black-nya tadi membuat dari Super Upanya free hit dan itulah yang jadi winning conditionnya. Dan winning condition pick off yang terjadi tadi 2 kali ya. Mereka mencoba untuk flanking, mencoba untuk bermain dari area bottom lane. Tapi ternyata tidak membuahkan hasil yang begitu maksimal. Split push juga tidak bisa mereka jalankan karena mereka terlalu ekstrim sih posisinya. Karena ada Magic Sentry di sana. Ya. Jadi kalau seandainya mereka mungkin akan ada di bush dari Geek Farm, bush dari Geek Farm, yang Iya, tepat di iya. samping kanan kiri. Itu Iya, bus iya, Geek iya. Fan, ya. Itu kalau misalkan MPL Indonesia, bush Geek Farm. Kalau untuk berbicara MPL Philippines mungkin itu bush RSG Philippines. RSG Karena mereka Philippines. paling gemar banget untuk bermain di sekitar situ. Dan terbukti ketika mereka terdeteksi dengan Magic Sentry, ya mereka nggak bakal bisa melanjutkan untuk gerakan pick off tersebut. Alhasil, ya mereka langsung abort mission. Makanya tadi sayang banget padahal udah gerak ya. 3 udah bagus banget tadi. Udah bagus banget, gerakannya tapi juga. sayang banget mereka dari dalam masalahnya. Wah. Bukan dari luar. Kalau dari luar mungkin akan ada potensi Matildanya setelah membuka Magic Sentry gak ada siapa-siapa, mereka pasti akan grouping. Iya. Tiba-tiba mereka udah hadir di bawah. Bloody Hand untuk siapapun yang recall. Endgame untuk push. Split push jatuhnya kan. Split push jatuhnya. Endgame-nya. Iya menarik Rushing banget. at tower kan. Yap. Itu satu metode yang mungkin bisa dibawakan tadi sebenarnya sama teman-teman dari Triple Esports, tapi mereka tidak menjalankan hal tersebut dan terdeteksi gara-gara Magic Sentry. Thank you loh untuk Akashi, luar biasa map awareness-nya. Gokil sih mapping awareness dari Bigetron Sons dan selanjutnya kita akan melihat untuk MVP-nya. Wah, banyak tuh. Aduh, banyak Semua nih. tuh berdiri. Siapa nih yang menjadi MVP dan yes, last but not least Super Upah. Ya. God lane kali ini ya yang berhasil diamankan. Ya gimana ya, Klotnya tadi memang kelihatan lah ya, aktif banget. Walaupun di beberapa momen gue ngerasa memang agak kepanikan juga nih Super Upah nih. Cuman ya, 2 kali tumbangnya dia tadi dengan Kadita yang tanpa Bloodhunt dibayar lunas sih. Dengan pokingan damage-nya dan gerakan-gerakan akhirnya. Iya. Bahkan di momen akhir dia sempat bikin immortality, dia sadar kalau bawa Athena Shield kayaknya cukup nanggung, mendingan beli immortality aja. Jadi kalau misalkan dia terkena burst down, ya it's okay, dia bakal terkena burst down. Tapi setidaknya dia mungkin bisa akan menukarkan dengan Winter Transit atau bahkan Wind of Nature. Dan kalau sepanjang MVP highlight di game yang kedua kita berjalan, ini gamenya super intense di early game. Sempet tiba-tiba ada pause sedikit. Pause-nya itu bukan pause in game teman-teman, tapi pause tempo di mid game. Karena kebingungan dari teman-teman Triple Esports untuk melakukan end game-nya. Dan Bruno di 2 game yang sudah dijalankan oleh teman-teman dari Triple Esports terjawab dengan Cloud dan Blazing Duet yang targetingnya menuju ke arah backline. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan untuk di game yang ketiga. Super Upah sudah menemukan bagaimana match up untuk menghentikan Bruno dari Sano. Setidaknya sampai dengan di game yang kedua kali ini. Jadi untuk di game yang ketiga kayaknya mereka perlu mempertimbangkan hero Bruno untuk di first pick atau tidak. Karena sepertinya metode pick off bahkan hero power yang tadi sempat kita perbincangkan di regionnya untuk Middle East, North Africa tidak begitu efisien, Lim. Dan ini yang terbukti berarti data dari internal scrim itu, terutama untuk international scrim, international stage, kayaknya lebih penting daripada meta di region masing-masing. Harus adaptasi juga lah ya, tipis-tipis. Karena memang ya kelihatan banget tapi kalau Kadita memang jelas sih semenjak ada Flash of the Oasis saja udah memang udah turun banget. Cuman ya ngomongin soal meta lagi nih, ternyata Bigetron yang tipikalnya support, nggak bawa support masih bisa menang juga ya. Masih bisa menang. Karena efek Akashi sih. Nih, Akashi benar-benar jadi pemain yang sangat fleksibel ya. Iya. Atas kehadiran dari Triple Esports yang bermain dengan pick off, dia bawakan Purify, 3 Purify bahkan nih teman-teman dari Bigetron Sons. Ditambah dengan Flask of the Assist, item anti burst damage. Untuk hero-hero healer yang bisa menimbulkan shield absorb atau heal cepat. Itu udah pasti bakal menguntungkan banget agar teman-teman dari Bigetron Sons gak tumbang ketika tenggelam di lautan fakta dari Raw Wave. Makanya dahsyat banget. Setuju sih, itu beberapa kali Syndra berhasil selalu padahal ya catch up ke area Super Upah yang kurasa sebetulnya padahal di last moment Purify-nya udah ke-trigger. Kupikir bakal ada lanjutan momen, tapi ketika terpecah ternyata nggak bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari Triple Esports dan Sandbag ya. Itu gede banget dari Sanji. Sanji udah jelas banget karena dia adalah satu-satunya hero yang
ketika dipukul regen HP-nya bertambah. Ya. Tapi aku mungkin shout out juga untuk Super UPA yang walaupun early game-nya dia cukup terseok-seok, dia cukup terkena bully di laningnya juga. Aha. Bahkan di laning ini bener-bener kayak udah ini semuanya punya Bruno. Mau gold crab buff, mau gold shield turret, mau turret objektifnya diambil semuanya sama Sano. Tapi Super UPA dalam keadaan yang kalah sekalipun dia tetap menyusul gold lead yang diamankan Triple Esports dan menjadi rich guy via split push yang dia jalankan. Dan tentunya ketika dia sudah sadar bahwa dia bisa mukulin Sanji dan Sanjinya pun mundur, Super UPA benar-benar berkuasa di lane jauh. Makanya tidak ada yang bisa menggantikan Super UPA kecuali kalau Triple Esports mengganti posisinya. Sanji ditugaskan untuk pegangin Lord, tapi Super UPA ditemukan dengan Troll dan Sano. Itu mungkin akan ada cerita yang berbeda. Mungkin kalau ngomongin soal satu mistake juga entah kenapa ya. Dimana Super UPA nih udah buka Purify, tapi Kufin ini kayak selalu masih ngandelin Bloodhound gitu loh. Gak berani nge-pick off sendiri. Memang sih ada 2 momen juga tadi yang dimana Super UPA-nya menurutku itu malah blunder. Karena Super UPA-nya yang maju dan dipunish. Nah beda cerita ketika udah gak ada Purif, Kufinnya gak berani nge-trap sama itu. sekali loh. Itu kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil